إلى النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته شهد الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فبلحظ كنبر ربنا زلق بالجيلان وإمة الأرض وجرى عنهم سورة حضرة جميع القرى من هذه القريات يجب الأرسل وما حولها سورة حضرة حبيب أبي القطر السريع عبد الرحمن أسلم برسان قسم قد صلى صرره من درجات السرة سورة حضرة جماعة السنة المسجد والتقوى والمدرسة السجد السلفية والبنات والمدرسة التي حتى الله سلمين المدين والمعهدين الشبان وأنبار بها والمدجم الكرامات والمعلمين فيها والمتعلمين فيها والواقفين أنها والمسؤولين أن الذين سبقونا بالإيمان بمرا حضرة جميع أمية القرى والوالد المضروق مجمع مكر القرآن وقال ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القرآن وزمزين الشيخ محمد أرمنا من قدس الله صلى الله عليه وسلم الزلاتين سبحان حضرة إلى رواه شيخنا زبر سوى الشيخ الرحمن شيخ معروف أسلام وسلم الزلاتين سبحان حضرة إلى رئام مالك لدار كتاب نصر الشيخ محمد بن عمر النووي الجوي وأسلم وقدس الزلاتين سبحان حضرة إلى رجسة الشيخ ودمنا رواه شيخنا سبحان حضرة إلى الرحمن والحضرة المجلس وصن آبائنا وأمهاتنا وجداتنا ومشايخ مشايخنا شهد الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والمقالة السادسة والعشرون. أوحى الله تعالى إلى بعض الأنبياء من لقيني وهو يحبني أدخلته جنتي ومن لقيني هو يخافني أجنبته ناري ومن لقيني بالموت وهو يستحيي مني ansaitu al-hafadhata dhunubahu. Melanjutkan pada maqalah yang ke-26 yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan wahyu kepada salah satu Nabi Allah, yang mana di sini setelah maqalah-maqalah sebelumnya menjelaskan itu terkait tentang bagaimana caranya mengatur hati kita, membersihkan hati kita, termasuk tanda-tanda keimanan kita kepada Allah. Bagaimana kemarin Rasulullah ketika bertemu di suatu pagi hari kepada para sahabat menanyakan tentang keimanan. Setelah dijawab sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah, yaitu ketika diberi musibah mereka bersabar, ketika diberi kelancaran dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam mencari maisha,
mereka bersyukur, dan mereka selalu ridho apa yang telah ditentukan oleh Allah. Kemudian menginjak pada makalah yang ke-26, yaitu menerangkan tentang cinta, takut, dan malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu yang dimaksud cinta, takut, dan malu kepada Allah? Akan dijelaskan pada makalah ke-26 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisah. Wal maqalatu sadisatu, adapun makalah yang ke-6 wal ishruna dan 20, yaitu makalah ke-26. Allah Ta'ala, Allah telah menurunkan wahyu ila ba'dil anbiya, kepada sebagian para nabi-nabi Allah alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana isi wahyunya? Man barang siapa laqiya yang bertemu ni kepada pakai mode wifi sudah, sekarang pakai internet, yaitu barang siapa yang berjumpa denganku, man laqiyani. Sama lamun ini kita berarti sakit ya. alhamdulillah. Sakit. Jadi barang siapa yang berjumpa denganku, wahua, orang tersebut, yuhibbu, itu cinta, dalam keadaan cinta ni kepadaku. Adkhaltu, maka aku akan memasukkan orang tersebut. Adkhaltuhu, maka aku akan memasukkan orang tersebut jannati, yaitu ke surgaku. Itu yang pertama, terkait tentang cinta. Yang kedua, waman laqiyani, dan barang siapa yang berjumpa denganku, wahwa, hale utawi man, yaitu keadaan orang tersebut, yukhafu, orang tersebut itu dalam keadaan takut ni kepadaku Allah. Ajnabtuhu, maka aku akan menjauhkan darinya. Menjauhkan dari mana? Nari, yaitu nerakaku. Waman laqiyani, dan barang siapa yang berjumpa kepadaku bil mauti, dengan kematian, wa huwa, hale utawi man, wahwa, adapun keadaan orang tersebut, yastahyi, yaitu orang tersebut malu, minni kepadaku, ansaitu, maka aku akan melupakan, al-hafadhota, yaitu kepada malaikat pencatat amal. Apa yang dilupakan? Dzunubahu, yaitu dosa-dosanya orang tersebut. Jadi yang dimaksud di sini berjumpa denganku, yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang dimaksud cinta kepadaku, kepada Allah, yaitu rindu untuk mengharap Allah, rindu untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senang memperoleh pahalanya. Dalam arti kita ini rajin beribadah, kita selalu tingkatkan ketakwaan kita. Nah, kita rindu kepada Allah, kita suka, dalam arti ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan senang. Nah, makanya
orang meninggal dunia itu nanti tergantung kebiasaannya. Nah, kebiasaannya itu melakukan sebuah kebaikan, ibadah, ngaji, zikir, wirid dan sebagainya, maka ketika meninggal dunia itu tidak jauh seperti kebiasaannya. Akan tetapi ketika meninggal dunia, ketika semasa hidupnya ini melakukan suatu kemaksiatan, na'udzubillah, meninggalnya juga pas melakukan kemaksiatan. Nah ini dimaksud ajur junjung. Pas ngelakoni maksiat cabut nyawanya, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Makanya selalu dalam kita selesai sholat itu berdoa, Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna nas'aluka wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Jadi ketika nanti dicabut nyawa kita, itu dalam keadaan diberikan kasih sayang oleh Allah. Ketika setelah meninggal dunia diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dimaksud cinta, yaitu rindu menghadap Allah dengan senang memperoleh pahalanya karena sudah taat kepada Allah. Loh Pak, katanya dalam kita beribadah bukan mengharap pahala. Nah, namanya orang kan tingkatannya masing-masing. Nah, kalau kita sudah ngaji, itu yang kita harap itu dalam kita beribadah bukan lagi pahala, tapi ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika meninggal dunia bertemu dengan Allah dalam keadaan senang, cinta, maka Allah akan memasukkan kepada surganya. Adkhaltuhu jannati. Nah, itu terkait tentang cinta kepada Allah. Terus yang kedua adalah barang siapa yang berjumpa denganku dalam keadaan takut. Maksudnya takut ialah karena siksa Allah dalam kita hidup di dunia, semasa hidup dunia mungkin belum maksimal dalam kita taat kepada Allah, dalam kita beribadah masih mungkin banyak waktu yang kita buang secara sia-sia. Kita tidak gunakan untuk kesempatan dalam beribadah. Kita tidak niatkan apapun kegiatan kita dalam beribadah. Nah, ini takut kepada Allah nanti disiksa oleh Allah. Dikarenakan apa? Ya dikarenakan ibadahnya belum maksimal. Ingat akan dosa-dosa, makanya dia takut. Nah, ketika dia takut dalam arti dikarenakan kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan, maka apa yang diberikan oleh Allah yaitu ajnabtuhu nari, maka Allah akan menjauhkan dirinya dari nerakanya. Ketika takut tentang siksa-siksanya Allah, ya Allah, semasa hidup saya belum begitu maksimal dalam beribadah, ya Allah. Ibadah saya masih kurang baik, ibadah saya masih belum sempurna. Saya takut siksamu, ya Allah. Nah, terus meninggal dunia, cabut nyawanya, maka Allah akan menjauhkan dirinya dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir ialah waman laqiyani bil mauti wa huwa yastahyi minni,
barang siapa yang berjumpa dengan Allah, yang dimaksud adalah meninggal dunia ketika sakaratul maut, dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan malu. Dalam keadaan malu, yang mana dirinya ini dosa-dosanya begitu banyak, merasa kotor dirinya, malu saya berjumpa dengan Allah karena dosa saya begitu banyak, mulai saya balik sampai tua ibadah saya gak seberapa, saya malu berjumpa dengan Allah. Nah, ketika malu seperti ini, maka Allah akan menjadikan malaikat sang pencatat amal itu lupa mencatat dosa-dosanya. Jadi orang tersebut tidak mempunyai dosa sama sekali karena malaikat ini diberikan lupa, malaikat hafadzah diberikan lupa oleh Allah, tidak mencatat dosa-dosanya. Nah, ini ada sebuah kisah, sebuah cerita. Ketika malaikat Israel diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya Nabiullah Ibrahim. Ya malaikat Ibrahim, ya Nabiullah Ibrahim, ya malaikat Ibrahim. Malaikat Israel menjumpai Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya engkau. Nabi Ibrahim ini kan mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah. Nah, Nabi Ibrahim protes pada malaikat Israel. Mana ada seorang kekasih akan membunuh kekasihnya. Jadi Nabi Ibrahim ini protes kepada malaikat Israel. Mana ada seorang kekasih akan membunuh kekasihnya. Nah, malaikat Israel bingung, nggak bisa cabut nyawanya karena Nabi Ibrahim ini adalah kekasihnya Allah. Kemudian malaikat Israel sowan kepada Allah, matur, bilang kepada Allah, ya Allah, saya tidak bisa mencabut nyawanya Nabi Ibrahim. Lah karena apa? Karena dia bilang mana ada seorang kekasih akan membunuh kekasihnya. Oh gitu. Ya, tak kasih tahu. Malaikat Israel dikasih tahu sama Allah. Bilang, sampaikan salam saya kepada Nabi Ibrahim, kekasihku. Bilang kepada Nabi Ibrahim, mana ada seorang kekasih yang tak ingin berjumpa dengan kekasihnya. Ya. Nah, terus kemudian malaikat Israel turun lagi. Wahai Nabi Allah Ibrahim, kau mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pesan, mana ada seorang kekasih yang tak ingin jumpa kepada kekasihnya. Oh kalau gitu ya silahkan ambil nyawa saya. Nah itu. Nah ini dalam keadaan gembira, dalam keadaan suka, karena akan berjumpa dengan kekasihnya. Nah makanya kita tidak tahu kapan nyawa kita akan dicabut. Untuk itu kita sibuk untuk mempersiapkan rumah dunia kita. Kita selalu bekerja banting tulang untuk kehidupan di dunia ini, yang mana kehidupan dunia ini adalah sifatnya hanya fata morgana. Akan tetapi banyak yang lupa. Kita terkadang terlena tidak mempersiapkan rumah kekal kita, yaitu nanti di akhirat. Untuk itu marilah saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian, yang mana marilah kita di samping kita berikhtiar mempersiapkan kehidupan di dunia ini, dan jangan lupa bahwasannya kehidupan yang kekal ialah kelak di akhirat. Untuk itu marilah lebih giat lagi
dalam kita mempersiapkan kehidupan kita yang hakiki, yang kekal abadi. Dengan cara apa? Meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah, meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maksimalkan setiap gerak anggota tubuh kita bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Semua itu diniati untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua bisa mengamalkan ilmu apa yang telah kita pelajari, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kefahaman untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin ashabi rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin sultanik. Subhanaka la nusyriku lana alayka kama tasbih ala nafsik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasr al-haqqa bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim. Sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an warzuqni fahma wa 'amalan shalihan taqabbala wa rizqan wasi'an barakan tayyiban. Allahumma ij'alna wa awladana wa talamidzana wa azwajana wa jiranana wa jama'atina min ahli al-ilmi wal khair wa min ahli al-Qur'an wa min ibadika as-salihin wa min ibadika al-muttaqin wa min ibadika al-mukhlisin wa la taj'alna wa iyya min ahli syarri wa khair. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir lana umurana umur dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana wa ballighna ziyarah Makkah wa Madinah bihaqqi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sunatan lana bi ziyarati haramika wa harami sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tata'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa aslahtah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafitah wa la tanhajal akhira illa qadada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.